Pertama segi penulisan ya, segi penulisan. Tadi ada kalimat-kalimat yang hurufnya berlebih, mohon diperhatikan lagi penulisannya Bu Ratna ya. Kemudian yang kedua, ini kan yang diteliti minat ya, minat. Tadi saya lihat di teori maupun di latar belakang masalah. Di latar belakang masalahnya kan kita mengangkat masalah penelitian ini kan karena minat ya. Jadi masalahnya adalah minat, bukan hasil belajar. Kalaupun hasil belajar, dipastikan bahwa penyebab hasil belajarnya rendah itu adalah minat. Oleh sebab itu, minat itu ya harus dilihat dulu. Bagaimana kita melihat minat siswa rendah? Maka kita harus lihat dulu indikator minat yang tinggi itu apa. Nah, maka oleh sebab itu di latar belakang kita mengatakan bahwa ketika mengatakan minat siswa rendah berarti ada beberapa indikator dari minat itu yang tidak dicapai oleh anak kita. Apakah melalui minat ini bisa dites atau gimana, itu mungkin digambarkan itu. Umpamanya ketika Bapak Ibu mengatakan minat siswa ini rendah, ini terbukti dari apa buktinya? Nah, itu yang perlu diperkuat nanti di latar belakang. Yang kedua, tadi masalah yang dikemukakan ya fokus ke minat. Jadi minat tidak, karena minat itu beda nanti dengan hasil belajar ya. Kalaupun hasil belajar tentu minatnya harus jelas. Gimana minatnya rendah, kalau rendah apa buktinya itu harus jelas. Saya kira itu dari saya. Kemudian yang kedua, yang pertama ya. Yang kedua, tadi ada teori tentang minat, tapi baru sangat sedikit sekali itu. Kalau bisa di minatnya itu sampai dibuat indikator minat, nah gitu. Bisa enggak dicari nanti di Google indikator minat belajar. Nah, nanti ditambahkan indikator minat itu. Ini ada kaitannya nanti dengan panduan observasi. Nah, ada kaitannya dengan panduan observasi. Di panduan observasi yang kita observasi apa? Minat itu kan tidak bisa diobservasi, dia abstrak. Nah, tadi ada indikatornya. Nah, indikatornya itu yang kita observasi kalau mau diobservasi. Coba lihat tadi ada panduan observasi, saya lihat. Ini, Pak. Bukan kisi-kisi angket minat. Oh, udah ada ya. Oke, ada. Oke. Ada tadi yang beberapa, ada 3 tadi saya lihat sebelumnya, ada enggak tuh? Oh, ada, Pak. Ya, ini yang saya ragu yang di sini. Nah, ini. Ini yang saya ragu. Observasi ini untuk apa? Tadi kan ini metodenya pakai angket observasi. dan observasi. Yang diobservasi kan ada aspek ini ya. Ya. Nah, aspeknya itu harusnya dari teori tadi indikatornya tadi ya, Pak? banyak tadi saya lihat. Kenapa enggak indikator itu? Apa maksudnya yang diobservasi? Ini kegiatan apanya ya? Karena kan pembelajarannya kan menggunakan apa tadi? Menggunakan game ya. Menggunakan game. Apakah yang diobservasi proses pembelajarannya atau terkait minatnya? Kan kita mau melihat peningkatan minat tadi ya, berarti kan minatnya harusnya. Kalau tadi yang dilakukan untuk mengukur minat itu gimana nanti Ibu Ratna? Apakah diobservasi atau angket disebarkan ke anak?
Nah, maupun angket ataupun observasi, dia tetap merujuk kepada indikator yang di atas tadi. Nah, saya kira itu dari saya. Beberapa catatan, semuanya selainnya itu sudah oke, itu judulnya sudah jelas. Kemudian mungkin game online, apa tadi, game edukasi ini harus jelas juga batasannya, mana yang game edukasi, mana yang game game biasa, apa ya yang membedakannya. Nah, yang masuk kategori game edukasi itu apa? Nah, nanti yang akan kita terapkan gimana? Nah, itu harus jelas. Oke, saya kira itu aja dari saya. Yang lain oke, itu untuk apa? Nanti bisa dicobakan apakah game dipastikan juga nanti gamenya ini karena nih mau diterapkan, itu dipastikan gamenya harus sesuai dengan materi ayat surat apa tadi, pemahaman ayat Al-Qadar tadi ya. Gamenya sesuai enggak dengan pemahaman ayat Al-Qadar. Orangnya enggak ada nih, gimana saya komentar? Udah hilang orang. Saya ngomong sendiri jadinya. Terpental, Pak. Terpental ya. Ya, saya kira itu aja. Nanti kan udah ada rekornya itu. Ya, ini saya rekor, Pak. Nanti yang lain silakan ditambahkan kalau ada ya. Enggak apa-apa. Oke. Ya, terima kasih kepada Bapak Charles yang telah menanggapi PTK dari Bu Ratna. Untuk yang kedua, kami mohonkan kepada Bu. Tapi enggak apa diminta juga satu mahasiswa yang ada mau menanggapi ketua. Oh gitu, ya. Iya, Pak. Mahasiswa yang ya. Kalau ada ya, kalau enggak lanjut. Ya. Untuk teman-teman atau kawan-kawan Bapak Ibu guru, monggo kalau ada yang mau menanggapi PTK dari Bu Ratna, kami persilahkan. Satu Mawan yang mewakili. Tapi kiranya PTK-nya sudah bagus ini kayaknya, Pak. Cukup ya, kira-kira ya. Oh, ya ini Bu Ratna sudah masuk kembali. Langsung saja untuk menghemat waktu ya, karena ini memang nanti ada sholat Jumat juga. Kami mohon kepada Bu Nur Azizah untuk dapat menanggapi PTK dari Bu Ratna. Bu Nur Azizah. Nur barusan izin. Oh, izin. Ya, karena beliau sedang di luar lapang gitu, jadi rame. Takutnya kalau ngasih tanggapan nanti riuh gitu, Pak. Oh, siap. Ya. Ini dari sekali lagi untuk kawan-kawan ada yang mau menanggapi? Cukup ya. Kalau cukup kita lanjutkan untuk presentasi selanjutnya. Apakah Bu Ulfi sudah siap? Bu Ulfi? Ya, Pak. Oke. Siap-siapnya. Oke. Monggo bisa dilanjutkan untuk Bu Ulfi tadi pemaparan PTK yang tadi tertunda. Semoga Bu Ulfi. Sebelumnya saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sekali tadi filenya keliru ya. Terus sekarang lanjut. Kalau tadi Bu Ratna sudah memaparkan dengan baik judulnya yang sangat menarik. Di sini saya judulnya ini sebenarnya ini sudah banyak sekali diteliti, tapi memang inilah masalah yang ada dalam madrasah saya, jadi saya juga mengangkat seperti ini. Itu yang pertama judulnya meningkatkan hasil belajar. Kalau Bu Ratna tadi minat, terus saya hasil belajar. Saya di sini nanti hanya refleksi saja, tidak menerangkan sedetail mungkin. Peningkatan hasil belajar melalui model problem based learning, karena di sini kita itu disuruh untuk sesuai dengan RPP kita. Jadi saya cenderung ke PBL pada peserta didik kelas 6B mata pelajaran Al-Qur'an hadis. Di sini saya surah Al-Qadarnya
surah Al-Qadarnya itu karena ya sama-sama dengan Bu Ratna sama-sama kelas 6-nya, itu saya ini meneliti juga surat Al-Qadar itu saya cantumkan di judul karena memang banyak judul tentang PBL yang meneliti tentang Al-Qur'an hadis, tapi nanti ada keterangan apa perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya. Saya jadi di judul ini saya cantumkan surah Al-Qadar agar lebih nampak perbedaannya dengan penelitian yang lain, yaitu di MMPS Wali Songo semester ganjil tahun 2002-2003. Rumusan masalahnya ya bagaimana meningkatkan hasil belajar yang saya tingkatkan di sini tentang PBL dan seterusnya. Tujuan penelitiannya yaitu meningkatkan hasil belajar melalui PBL dan seterusnya. Rencana tindakan saya yaitu guru akan meningkatkan hasil belajar karena memang yang menurun itu hasil belajar, jadi yang saya tingkatkan itu hasil belajarnya. Yang kedua yaitu guru akan menerapkan model PBL untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik yang saya sesuaikan dengan RPP saya. Di sini judulnya sudah tadi. Terus ini Pak Charles kemarin ini saya membaca kritikan dari beliau yang ada di LMS, karena di sini yang pertama ini revisi saya yaitu di sini kemarin masih IAIN, terus sekarang saya sudah gantikan UIN ya, saya gantikan UIN. Di sini pertama revisi saya. Terus kegiatan pendahuluan latar belakang yang pertama, latar belakang saya akan memahamkan tentang pertama yaitu pentingnya pembelajaran Al-Qur'an hadis. Di sini saya paparkan dengan teorinya Muhammad Daud dalam Siti Mu'arrafah, karena ini saya itu aslinya ini adalah penelitian yang ada di jurnalnya Siti Mu'arrafah. Di sini disebutkan tanpa kemampuan membaca Al-Quran, seorang muslim akan kurang memahami ajaran Islam yang benar dan kehilangan pedoman hidupnya. Di sini teorinya tentang pentingnya Al-Quran hadis. Untuk menurut jurnalnya, jadi dalam jurnalnya ini juga merupakan revisi saya di dalam LMS. Pak Charles mengatakan bahwa di latar belakang saya kurang memberikan teori karena memang kemarin itu pokoknya upload gitu. Di sini tadi malam masih saya revisi tentang teori yang ada dalam latar belakang, yaitu teori jurnal tentang pentingnya tentang pembelajaran Al-Quran hadis. Itu ruang lingkupnya di sini meliputi pengetahuan dasar membaca dan pemahaman kandungan, arti dan lain sebagainya yang nanti akan menentukan hasil pembelajaran dan hasil belajar dalam Al-Quran hadis surah Al-Qadar. Terus di sini juga ada teorinya ini Otib Sati Bisi Hidayat, banyak sekali teorinya tentang pentingnya surat Al-Qadar, sudah tidak usah saya sebutkan. Terus dalam latar belakang saya menerangkan tentang kenapa saya mengambil judul itu. Di sini berdasarkan kenyataannya ditemukan rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran Al-Quran hadis di madrasah saya ya, di madrasah saya itu dari siswa 30 anak terdapat 15 anak. Jadi 50% yang mendapat nilai di bawah KKM. Yang 70 sedang yang KKM-nya di madrasah saya itu 70, sedangkan 15 anak memperoleh nilai di atas KKM. Dikatakan berhasil jika yang tuntas itu 85%, sedangkan hasil observasi itu masih 50%, berarti kan belum berhasil tentang hasil belajar itu. Rendahnya hasil belajar tersebut saya amati itu disebabkan karena guru sering menggunakan metode ceramah yang sangat monoton ya, termasuk saya kemarin itu menggunakan metode ceramah lebih seringnya seperti itu karena tidak mau ribet untuk yang diskusi dan lain sebagainya, sehingga itu saya akui, sehingga memang untuk PPG ini sangat memotivasi saya untuk mengalihkan metode yang lebih inovasi. Jadi di sini guru
lebih sering menggunakan metode ceramah yang membuat anak tidak semangat dalam mendengarkan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Selain itu lebih cenderung proses belajar mengajar berpusat pada guru, peserta didik tidak diberi kesempatan untuk aktif berpikir sehingga apa yang diajarkan tidak bisa dikuasai dengan sepenuhnya. Bahkan mungkin hanya sedikit sekali yang masuk, selebihnya berapa menit kemudian sudah lupa karena ini hanya ceramah sehingga anak itu yang dipahami hanya sedikit, setelah itu lupa lagi. Makanya saya ambil metode PBL yang berbasis masalah. Ini di sini saya juga terangkan dalam latar belakang kenapa saya mengambil PBL. Ini kelebihan dan kelebihannya PBL saya cantumkan di sini. Terus di sini kenapa saya mengambil PBL, karena yang berbasis masalah sehingga masalah itu ditemukan oleh anaknya, sehingga pemahaman anak itu dari berpikir kritisnya anak, ya itulah mungkin yang bisa akan memahamkan lebih jauh pemahaman anak dan akan mengakibatkan hasil belajarnya lebih meningkat, seperti itu. Terus identifikasi masalah hasil belajar peserta didik mengalami penurunan, kurangnya model pembelajaran, ini salah model pembelajaran ini digunakan guru kurang menarik dan model pembelajarannya yang digunakan itu sangat monoton. Pembatasan masalah, penelitian ini difokuskan untuk meneliti hasil belajar Al-Quran hadis, surah Al-Qadr. Terus model pembelajarannya saya ambil yang PBL, penelitian ini dilakukan pada kelas 6B MI Wali Songo. Rumusan masalah itu sama di atas, manfaat penelitian itu ya hampir sama dengan penelitian yang lainnya, tidak usah dibedakan. Sistematikanya juga sudah ada di LPTK, sudah sebelumnya disebutkan. Langsung saja, pustaka kajian teori seperti biasanya, variabelnya 2. Di sini hakikat hasil belajar di sini disampaikan dengan teorinya Dimyati dan Mujiono. Terus selanjutnya untuk model problem based learning ini saya cantumkan di sini dengan berbagai teori, yaitu teorinya Paidi, terus teorinya Dewey dan seterusnya. Ini berbagai teori untuk tentang PBL, masih banyak sekali tentang PBL. Hasil penelitian yang relevan di sini kemarin Pak Charles juga dalam LMS saya itu mengkritik tentang ini kok banyak, seharusnya saya mengambil judul yang tidak sering digunakan oleh orang, tapi di sini saya mengambil perbedaannya Pak, karena memang masalah yang ada di saya itu kalau mungkin nanti disuruh untuk mengganti judul ya saya tiap revisi, tapi ini perbedaannya dari judul-judul yang ada yang saya temukan di internet di Cendekia, Google Cendekia. Di sini ada pengaruh model yang pertama, yaitu lebih cenderung ya, judul-judul 5 ini lebih cenderung pada materi yang umum, sedangkan saya itu lebih cenderung pada materi surah Al-Qadr. Terus kelima penelitian itu lebih cenderung pada tingkatan MA atau MTS atau pelajaran PAI, sedangkan pada saya Al-Quran hadis. Jadi di sini sudah nampak perbedaannya, penelitian terdahulunya ini, penelitian sekarang saya ini perbedaan di sini sudah saya cantumkan. Mungkin ini bisa menguatkan judul saya, kenapa saya ambil itu, karena memang penyakit yang ada di madrasah saya seperti itu. Terus kerangka berpikir di sini sama dengan yang lainnya mungkin ya di sini. Terus pembelajaran Al-Quran hadis, metode yang semulanya metode ceramah, hasil belajarnya menurun sehingga saya menggunakan metode PBL, hasil belajarnya lebih meningkat. Itu tujuan saya di sini, hipotesis dan lain sebagainya. Metode penelitiannya mungkin sama dengan yang lainnya ya, sama siklusnya di situ. Tidak tahu nanti minta penjelasan dari Pak Charles. Kalau kemarin dari LPTK kan siklusnya kita harus
mempunyai 3 siklus menurut RPP yang ada. Tapi di sini apa 2 siklus kita cukup, apa mungkin 1 siklus juga cukup, itu saya akan lebih bahagia kalau 1 siklus cukup, Pak. Gitu. Nanti karena hasil belajar ini akan menyangkut RPP ini ya. Terus instrumen. Sebentar. Sudah ada kode ya untuk Jumatan. Sebentar, instrumen sebentar saja. Instrumen langsung ke lampiran aja. Instrumen ada instrumen tindakan kelas di sini dan kisi-kisi itu lampiran ya. Lembaran pengamatan pengelolaan model pembelajaran basic learning, nanti pengamatan yang pertama yaitu kegiatan pembelajarannya. Yang ada ini yang menyangkut dalam RPP ya, RPP 1 di sini yaitu bagaimana memotivasi siswa menyampaikan tujuan, bagaimana ini penilaian yang ada di guru. Yang kedua yaitu lembaran pengamatan aktivitas siswa dan guru dalam KBN. Di sini ada poin-poinnya. Terus yang ini saya ambil dari LPTK, mungkin ya belum saya kuasai lebih dalam. Hasil tes formatifnya siklus 1, ini contoh di sini seperti ini. Kalau nama siswanya siapa kalau 80 itu T tuntas, kalau yang belum tuntas ya TT di sini. Terus lampiran kedua hasil tes formatif siklus kedua, ini berdasarkan RPP 2. Hasilnya gimana? Ini siklus ketiga juga berdasarkan RPP ketiga. Terus data pengamatan aktivitas guru dan siswa putaran 1. Di sini ada seperti ini, contohnya seperti ini, tapi saya jujur saja Pak belum menguasai ini karena ini saya lihat kemarin dari LPTK itu seperti ini, terus saya hanya cantumkan ini, tapi untuk pengamatan lebih lanjutnya insya Allah nanti saya lebih dalami. Data pengamatan aktivitas guru dan siswa putaran kedua, ini poin-poinnya. Terus data pengamatan siklus ketiga, format observasinya seperti ini, tentang bagaimana memahami masalah kontekstual, menyelesaikan masalah kontekstual, diskusi kelas, tahapan pembelajaran, dan sebagainya. Mungkin itu Pak dari saya, dari teman-teman dan Pak Charles. Mohon sekali untuk dibimbing karena saya sendiri juga bingung untuk apa perbedaan yang saya pahami, perbedaan instrumen yang ada di minat dan perbedaan instrumen yang ada di hasil. Intinya seperti itu. Itu apa gimana? Kalau hasil kan mungkin pada penilaian, kalau minat mungkin pada angket atau sebagainya. Itu mohon dijelaskan Pak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Husain, monggo. Terima kasih Bu Ulfi, penjabaran yang juga luar biasa, tidak kalah dari Bu Ratna juga. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kami mohonkan kepada Pak Charles untuk memberikan tanggapan dan masukan. Kepada Bapak Dr. Charles, kami persilahkan. Oke. Tadi perencanaan, coba yang di awal sekali apa itu? Awal sekali. Halaman awal. Ini Pak. Ini di atas. Ini Pak. Rencana tindakan. Rencana Tindakan. Kalau tindakan itu apa rencananya itu? Guru akan meningkatkan hasil belajar peserta didik supaya lebih bagus lagi nilainya. Dengan cara observasi pada RPP 1, 2, dan 3 Pak. Untuk kalau nomor 2 guru akan menerapkan model pembelajaran PBL, meningkatkan hasil belajar peserta didik. Itu ada 2 varian. Sebenarnya yang kegiatan tindakan kita kan yang nomor 2 ini ya. Iya Pak.
mungkin guru meningkatkan hasil belajar ini dengan PBL ini. Dengan cara model PBL ini, Pak. nomor 1 itu ragu saya. Kok ada tindakan meningkatkan hasil. Yang benarnya kayak yang nomor 2. Memang begitu apanya pedomannya? Semua. Kalau pemahaman saya, kalau 2 variabel, yang pertama akan melakukan kedua variabelnya itu, Pak. Yang pertama Meningkatkan. menerapkan. Oke. Gimana, Pak? Telepon. Yang lain gitu juga, yang lain. Ya Pak, ini kebetulan judulnya hampir sama dengan saya Pak, juga harus belajar Pak. Itu Meningkatkan hasil belajar. upaya meningkatkan Pak. Gitu, Pak. Kalau saya rencana tindakannya upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik seperti itu. Itu sebagai upaya dari guru untuk supaya hasil belajarnya itu bisa meningkat Pak. Ya, Oke. Upaya guru ya, meningkatkan. Ini sesuai 2 variabelnya tadi, Pak. Apa perlu direvisi? Saya siap, Pak. Yang nomor 2-nya oke itu, memang itu yang diterapkan. Apakah kalau pikiran saya rencana tindakan itu pertama merancang RPP-nya, baru kemudian menerapkan pembelajaran. Yang nomor 1-nya itu. Oh ini. Ya. Oke, biar aja dulu. Dikasih kode aja dulu. Coba buat dalam kurung merancang RPP itu, Pak. Siap. Ya. Siap, Pak. Ya. Oke. Oke. Terus apa lagi itu? Di latar belakang itu ada nggak bahas PBL? Iya ada Pak. Ini kelebihan dan kekurangannya di sini. Ada ya? Ada. Ini ada 2 teori. Ada ya. 2 jurnal. Ya. PBL kelebihannya apa? Ya kelebihannya. Nah yang tidak kalah penting setelah membahas kelebihannya kita coba menganalisis. Nah ini sebelum ini analisis ya. Ini Pak. Ya analisis itu maksudnya begini. Menurut saya model pembelajaran ini cocok dengan materi apa materinya tadi? Surah Al-Qadar. Nah, cocok alasannya ini ada enggak itu? Bisa enggak itu ditambah? Ini oleh karena itu penulis memilih model untuk mengatasi masalah tersebut yaitu melalui model problem based learning ini. Ini bisa Pak? Ini teori, bukan teori analisis. Oh gitu. Di sini Analisis apa setelah PBL Pak? Mengatasi masalah, coba ya setelah PBL ini di bawahnya. Oh iya siap Pak. Nah kan PBL ini kelebihannya ini kekurangannya. Okay. Kemudian analisis, katakanlah kalau diterangkat kan kita ada analisis KIKD kan? Iya. Ada kan? Iya Pak. Ya. Analisis KIKD, analisis materi. Nah kita coba mengatakan bahwa tadi materinya apa tadi materinya? Surah Al-Qadar, Pak. Surah Al-Qadar. KD-nya apa? KD-nya menganalisis arti dan isi kandungan. Menganalisis arti. Ya. Nah, menganalisis arti ini berarti materinya nanti adalah ayat ya, mengartikan ayat kan? Ya. Nah, lalu kita coba bandingkan dengan materi kita dengan modelnya ini. Jadi kita mengatakan begini, dengan model PBL ini dianggap cocok dengan materi ini, alasannya ini itu. Minimal itu nanti dicoba dicari bahasanya yang tepat ya. Ya Pak, siap. Nggih. Ya. Oh, di RPP-nya sudah ada ini belum ya? RPP-nya ada di RPP saya, Pak. RPP 123. Ada, yang sudah kemarin. Tergambar nanti langkah-langkah PBL-nya ya?
Iya, iya Pak. Sesuai dengan RPP yang ada dalam LMS kemarin Pak. Nah, Saya sesuai. di penelitian tindakan kelas di mana kita mengatakan itu? Di siklus apa ya? Di siklus ya? Di siklus ya Pak. Ada 3 RPP di situ. Kan ada 4 itu ya. Pertama apa tuh perencanaan, tindakan, apa prinsip PTK itu kan ada 4 ya. Iya. Ini pengamatannya Pak. Pengamatannya ada di RPP ya. Oh ya, lembar pengamatan kegiatan. Oke. Ya, ini. Oh ya, begitu juga tadi Bu Ratna, lembar pengamatan itu diarahkan kepada lembaran pengamatan game edukasinya, pelaksanaan game edukasinya itu dengan menggunakan game edukasi. Ini maksudnya lembaran pengamatan tadi Bu Ratna ya, yang diamati itu adalah kalau ini model pembelajarannya, kalau di Bu Ratna tadi game edukasinya. Karena kalau minatnya tadi kan dibuat angketnya nanti atau bagaimana. Oke, sekira itu. Kemudian penulisan coba diperhatikan lagi. Rujukan-rujukan kita harus sumber yang artikel atau jurnal yang apa ya. Ya, siap Pak. Apa lagi? Nilainya hasil belajar nanti gimana itu hasil belajarnya? Soalnya soalnya di sini Pak. Maaf di sini. Ada ya? Ada Pak di sini. Nanti anak dalam mengerjakan soal-soal Pak, pengerjakan soal. Ya, oke. Ada. Oke, nanti dipastikan Bapak Ibu siklus 1, siklus 2 meningkat hasil belajarnya ya. Kalau yang tadi yang menanya 3 siklus tadi gimana maksudnya Bu Ulfi? Kata penitia gimana maksudnya? Kemarin itu kan di LPTK itu ada workshop ya Pak. Workshop itu harus mengacu pada 3 siklus dan 3 siklus itu harus mengacu pada RPP yang kita buat. Sedangkan apakah kita cukup 2 atau harus 3 gimana Pak itu? Itu yang enggak wajib diwajibkan nama itu. Orang makan sekali sehari disuruh 3 kali. Iya, siklus itu sebenarnya enggak bisa diwajibkan 3. Dia tergantung nanti hasil belajar. Kalau hasil belajarnya masih kurang, boleh ditambah lagi. Berarti belum bagus hasil belajarnya, dibilang lagi untuk apa 3. Tapi kalau 2 sudah bagus hasil belajarnya, mau apa lagi siklus ketiganya? Ya, siap Pak, siap Pak. Ya. Ya. Untuk PTK ya, gitu aja ya. PPL yang perlu yang diterapkan nanti RPP ini. RPP itu sesuaikan nanti PTK-nya bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya. Nggak bisa diwajibkan itu. Ya, siap. Itu aja Pak Ulfi ya. Ya, siap Pak. Terima kasih. Oke, mungkin yang lain bisa nanti juga melihat. Yang penting itu di fakta empirik, di latar belakang itu kalau nilai, tadi ada penggambaran nilai saya lihat ya, kalau bisa dibuat cantumkan tabel nilainya, kalau ada tabel-tabel nilai itu lebih memperkuat ya, kalau ada. Tapi kalau analisis kita saja itu belum percaya orang nilai itu rendah apa enggak ya. Nah, kalau rendah. Sudah ada Pak tadi. Sudah ya. Oke, lanjut Ketua. Terima kasih pemaparan atau tanggapan dari Pak Charles. Ini sudah ada yang raise nih kayaknya Bu Ratna sudah mau memberikan tanggapan. Langsung saja silakan Bu Ratna. Bertanya Pak, bukan tanggapan. Oh iya, bertanya, monggo. Untuk yang lembar observasi saya nanti modelnya ikut ke Bu Ulfi ya Pak. Tinggal ganti pertanyaannya saja. Lembar observasinya Pak, itu saya Pak. Mohon diulangi Bu, terputus tadi Bu Ulfi, Bu Ratna, mohon maaf. Ya, untuk lembar observasinya, apakah saya juga sama seperti punya Bu Ulfi? Bukan sama.
bukan sama. Bu Ulfi itu kan dia PBL, yang diobservasinya adalah langkah-langkah PBL. Kalau Ibu kan media, apa tadi? Game digital. Game edukasi itu, nanti kan juga ada langkah-langkah pembelajarannya menggunakan game edukasi kan? Nah, langkah-langkah pembelajaran menggunakan edukasi itu yang diamati gitu maksud saya. Bukan minatnya yang diamati gitu. Karena minat kan tidak bisa diamati. Bagaimana mengamati minat? Nah, itu maksudnya. Bukan sama, tapi kedudukannya yang diobservasi itu adalah penerapan game online, game edukasinya tadi itu. Bagaimana pembelajaran menggunakan game edukasi itu, itulah yang diamati nanti dalam pembelajaran, apakah pelaksanaannya baik atau tidak. Nah, sedangkan untuk minat dia kan tidak bisa dites. Kalau hasil belajar bisa dites. Kalau minat, gimana melihat minat itu meningkat atau tidaknya? Dari Saya lihat Bu Ratna sudah ada kisi-kisi itu, rencananya dipakai angket kah atau observasi? angket. Angket kan? Ya. Iya, kalau angket ya dilanjutkan angket, mempasnya angket. Kalau Bu Ulfi dia kan hasil belajar, enggak bisa diangketkan, dia memang menilai hasil belajarnya. Nanti dibandingkan dengan pretest atau apanya sebelumnya itu. Itu maksudnya Bu Ratna. Halo? Bu Ratna nih sering tegang nih. Halo Bu Ratna? Bu Ratna mungkin sinyalnya kurang stabil, Pak. Jadi oke, lanjut. Ya. Nah, ini sudah hadir lagi, Pak. Gimana Bu Ratna? Sinyalnya kurang bagus ya Bu Ratna ya. Ya, langsung saja. Ini karena waktunya tinggal sebentar, Pak, sampai jam 11 ini, atau dilanjut apa bagaimana, Bapak? Karena ini sudah hampir jam 11. Tetap dilanjut. Di situ sholatnya jam berapa? Kalau beda-beda, Pak. Kalau di sini di Kudus itu masih nanti, Pak, masih sekitar jam 11:30. Ya, mungkin bisa satu orang lagi lah. Satu orang lagi ya. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk giliran selanjutnya, ya, Pak Irwan. Sudah siap Pak Irwan? Halo Pak Irwan. Pak Irwan? Ya. Siap, Pak. Silakan. Silakan Pak Irwan. Bisa dipresentasikan. Biar nggak berat, videonya dimatikan, nggak apa-apa Pak Irwan. Ya Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap-siap. Halo Pak Irwan. Ada kendala kah? Di sini mendung, Pak. Mungkin di Pak Irwan juga mendung, jadi sinyalnya agak sulit. Oh iya. Nah ini sudah kembali kayaknya Pak Irwan. Mana Pak Irwan? Terkendala sinyal, Pak. Kendala sinyal. Iya. Siapa yang kencang sinyalnya? Ini Pak yang sudah siap selanjutnya itu Pak Kurniawan ini. Kayaknya sinyalnya kuat ini Pak Kurniawan. Ya monggo Pak Kurniawan. Gimana? Halo, monggo Pak Irwan. Sudah siap, Pak? Oke. Iya, Pak. Ini kelihatan, Pak. Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Oke, sebentar. Di-share lagi, Pak. Di-share screen lagi, Pak. Iya, sebentar.
Waduh. Gimana Pak Irwan? Iya Pak, sebentar Pak. Ini kayaknya sebentar. Ya. Share screen ya, sebentar Pak. Ya, silakan di share screen Pak. Nah, alhamdulillah Sudah kelihatan? Sudah kelihatan mohon Pak. maaf, Ya. mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon nanti koreksinya Bapak Charles dan teman-teman karena saya sendiri kurang memahami apa itu PTK. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ya ini format identifikasi masalah untuk PTK seperti teman yang lain tadi ya, nggak usah dibaca. Terus identifikasi masalah yang pertama, minat belajar peserta didik mengalami penurunan. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran yang digunakan guru untuk menarik minat belajar peserta didik. Yang ketiga, metode yang digunakan guru monoton atau konvensional. Ya, langsung saja ini ke judul Pak ya. Judul saya yaitu peningkatan minat belajar peserta didik pada bidang studi Al-Quran, hadis di kelas 5 melalui media video pembelajaran di MI Bani Hashim. Selanjutnya bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Awal mula saya memilih judul ini yaitu yang pertama, dalam kegiatan belajar mengajar seringkali terjadi kegagalan komunikasi. Artinya, pesan atau materi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik tidak dapat diterima peserta didik secara optimal. Yaitu tidak seluruh materi pelajaran dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. Dan ini banyak faktornya. Di antaranya ini. Nah, faktor utama yaitu karena penyampaian guru PAI yang monoton, kurang menarik perhatian peserta didik. Waktu yang disediakan kurang lebih 2 kali 35 menit dalam 1 kali pertemuan, dilakukan dengan metode ceramah, sangatlah membuat bosan. Peserta didik kurang tertarik di dalam memperhatikan dan memahami pelajaran PAI, sehingga dapat berdampak pada kurangnya minat belajar siswa. Dari sini akan dikasih solusi yaitu dengan adanya media video pelajaran nantinya. Melihat fenomena guru tidak boleh menggunakan metode yang konvensional seperti metode ceramah, melainkan harus menggunakan berbagai cara dan media yang unik, menarik dan mudah diterapkan. Namun efektif untuk menumbuhkan minat siswa di dalam pembelajaran sehingga ia akan mudah memahami dan mengingat apa yang telah mereka pelajari. Terus selanjutnya dari latar belakang tersebut sehingga kami memilih judul yaitu peningkatan minat belajar peserta didik pada bidang studi Al-Quran hadis di kelas 5 media video pembelajaran di MI Bani Hashim ini. Identifikasi masalah seperti yang awal tadi, nggak usah dibaca lagi. Pembatasan masalah di sini saya khususkan untuk materi hukum mim sukun. Rumusan masalah, apakah dengan menggunakan media video pembelajaran dapat meningkatkan minat belajar peserta didik pada bidang studi Al-Quran hadis di kelas 5 di MI Bani Hashim yang nantinya akan memunculkan hipotesis. Tujuan pembelajaran yaitu berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan perintahan ini untuk mengatasi kesulitan peserta didik dalam proses pembelajaran materi hukum mim sukun dan untuk mengetahui peningkatan minat belajar peserta didik setelah menggunakan media video pembelajaran. Selanjutnya manfaat penelitian sama seperti yang lain tadi, nggak usah dibaca. Lanjut pada sistematika penulisan juga sama seperti LPTK. Nah, bab 2
pustaka. Yang pertama kajian teori. Di sini saya munculkan 3 variabel. Yang pertama hakikat minat belajar dengan diperkuat oleh pendapat Sarah, Karma, dan Rosida. Minat belajar siswa sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran untuk menarik perhatian siswa dalam pelajaran. Untuk variabel kedua saya ambil yaitu materi Al-Quran hadisnya, bahwa di sini dijelaskan oleh ya Kementerian Agama betapa pentingnya untuk mempelajari Al-Quran. Terus yang ketiga variabelnya yaitu media video pembelajaran. Di sini dijelaskan tentang manfaat, kegunaan, dan lain-lain tentang video pembelajaran. Selanjutnya hasil penelitian yang relevan. Di sini saya mengambil tiga dari penelitian yang terdahulu, yang masing-masing dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa dengan video pembelajaran hasil minat peserta didik bisa meningkat. Dan untuk perbedaan penelitian terdahulu dengan yang saya pakai, masih rata-rata itu yang terdahulu pakai materi umum, sedangkan saya hukum min sukun. Selanjutnya Mas Badari salah, dan solusi yang saya ambil di sini yaitu melihat fenomena tersebut maka dibutuhkan solusi untuk atasi permasalahan tersebut. Salah satu solusi yang dapat digunakan. Hipotesis tindakan ya ini penerapan media video pembelajaran dapat meningkatkan minat belajar peserta didik pada bidang studi Al-Quran hadis di kelas 5. Dengan apa? Mengacu pada materi tadi, saya berhipotesis bahwa dengan video pembelajaran minat peserta didik akan meningkat. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian, ya sama seperti yang lain ya, setting tindakan, perencanaan, sudah ini. Terus ada tahapan pelaksanaan, saya menjadi 2 siklus Pak ya. 2 siklus, terus observasi, refleksi, terus subjek penelitian saya itu di MI Bani Hasyim, ya siswa MI Bani Hasyim, lokasi di sini sendiri di Lengkong Cermi Gresik, teknik pengumpulan data menggunakan teknik ini ya, berupa angket. Yang kedua ada observasi. Untuk instrumen pengumpulan data menggunakan kualitatif, deskriptif, terus teknik analisa data, proses mengatur urutan data, ya ini sama ya Pak ya, kualitatif, deskriptif, sudah. Terus daftar pustaka juga sudah lebih dari berapa itu 13 kalau nggak salah. Selanjutnya instrumen. Di sini saya ada yang pertama format observasi atau pengamatan. Nah, yang pertama lembar observasi aktivitas belajar siswa. Ini seorang guru saya sendiri akan menilai kepada siswa. Yang pertama pedoman observasi siswa siklus 1 dan 2 seperti ini Pak. Cuma belum saya isi. Terus lembar pengamatan PTK ya seperti ini. Ada keaktifan siswa, perhatian siswa, kedisiplinan, dan lain. Selanjutnya, ini ada keterangan nilainya. 4 itu sangat baik, dan yang terakhir sangat tidak baik jika 1. Terus ini ada lembar observasi kegiatan guru. Saya sendiri nanti akan dinilai oleh teman-teman sejawat, mungkin dari wali kelas 5 dan juga kepala sekolah. Pedoman observasi guru siklus 1 dan 2, kesiapan RTP saya bagaimana dan lain. Terus ini sistematika penyajian, penerapan metode, penggunaan media, terus performan, pemberian motivasi dan lain-lain. Nah, nanti yang nilai adalah teman sejawat. Terus komponen materi bagaimana? Yang pertama kesesuaian dengan isi kurikulum, sistematika penyampaian materi,
urgensi, menarik atau tidaknya. Ya, terus komponen pengelolaan kelas, mulai dari tujuan, ruang, tempat duduk siswa dan lain-lain. Terus komponen sarana, ya, terkait ketersediaan sarana pembelajaran, penempatan sarana pembelajaran, kebermaknaan sarana pembelajaran, kelayakan sarana pembelajaran. Nah, di sini ya saya sendiri sebagai penyaji dan yang pengamat kolaborator di sini Ibu Lili Aisyah, kepala sekolah saya, dan Bu Muslimah, wali kelas 5, dan Bu Nikmatul Karimah, guru PAI yang kedua selain saya. Lampiran kedua, instrumen soal tes. Di sini saya menggunakan ada tes kognisi ya, kognitif pengetahuan, ada kisi-kisinya dan soalnya juga ada. Terus di sini juga saya lampirkan lembar hasil penilaian siswa, cuma belum saya nilai Pak, mohon maaf. Catatan lapangan, dan nomor 3 instrumen PTK, daftar nilai tes, nilai observasi aktivitas belajar siswa kelas 5 pada mapel Kurtis. Nah, seperti ini, yang dinilai adalah minatnya, perhatian, partisipasi, dan presentasi. Nah, saya kira sudah. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan pada moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya, Pak Irwan, luar biasa sekali sampai detail ke instrumennya. Langsung saja untuk menyikat waktu, kami mohon kepada Pak Charles untuk memberikan tanggapan dan masukan. Silakan Pak Charles. Baik, Bapak Ibu. Tadi saya lihat Pak Irwan, judulnya peningkatan. Ya, peningkatan minat belajar, Pak. Minat ya. Minat belajar. Maka masalahnya di latar belakang harus persoalan minat. Oke. Ya, kalau minat yang diteliti maka persoalannya adalah minat, Ya, minat. bukan hasil belajar. Boleh hasil belajar, tapi hasil belajar itu betul-betul dipastikan bahwa disebabkan oleh minat. Nah, minat itu tadi sudah saya katakan juga ke Bu Ratna, dia ada indikator-indikatornya. Orang yang punya minat tinggi, punya minat rendah, ada indikatornya. Indikatornya itulah yang menjadi masalah di latar belakang kita. Umpamanya orang yang tinggi minat belajarnya, hadirnya tepat waktu, itu indikatornya contoh ya. Nah, anak itu tidak tepat waktu hadirnya, maka itu dianggap kurang minat. Nah, itu seperti itu. Paham ya Pak Irwan? Iya Pak. Ya. Yang kedua, coba ini identifikasi masalahnya, ini kurangnya media, maksudnya apa ini? Kurangnya media pembelajaran. Iya Pak. Maksudnya mungkin masalahnya jangan ini media pembelajarannya apa namanya? Apa yang kurang di sini? Kurangnya media pembelajaran apa media pembelajaran? Kita meningkatkan minat melalui apa tadi? Video pembelajaran. Video ya. Berarti diganti video Pak ya. Medianya kurang interaktif lah, kayak gitulah ya. Iya. Video pembelajarannya kurang interaktif. Metode yang digunakan guru menonton boleh, identifikasi masalah boleh lah ya, tapi karena metode juga terkait. Apakah dengan menggunakan media video pembelajaran dapat meningkatkan minat belajar? Nah, tadi ya bicara minat, tapi di latar belakang lebih banyak ke hasil, saya lihat dipastikan ke minat nanti ya. Oke. Tujuan penelitiannya coba lihat. Tujuan penelitian.
Nggih, Pak. Niki, Pak. Ini. Tujuan penelitian. Rumusan, apakah dengan menggunakan media, maka tujuannya apa? Untuk mengatasi kesulitan peserta didik dalam proses pembelajaran dan untuk meningkatkan minat belajar, Pak. Untuk mengatasi kesulitan peserta didik. Bukan itu, untuk meningkatkan. Berarti langsung ini, Pak, ya. Tujuan penelitian adalah untuk menerapkan video pembelajaran agar dapat meningkatkan minat pembelajaran. Disesuaikan saja ini dengan rumusan ini. Oke, Pak. Ya. Ya. Samakan aja. Kan tujuannya tadi, apakah dengan penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan belajar? Tujuannya adalah untuk menerapkan atau menggunakan video pembelajaran agar dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Coba bab teori. Teori, nggih. Teori. Ini bab pustaka ini. Ini bab teori tapi bab pustaka judulnya gimana itu? Oh iya, ya Pak. Buat tarik ke bawah. Iya. Tarik ke bawah, ke atas. Oh, ke atas, Pak. Nggih. Iya, Pak. Ini bab apa ini? Landasan teori aja buat ya. Jangan bab 2 pustaka, enggak itu. Bab 2 landasan teori. Langsung aja 1. Siap, Pak. 1A. Hakikat minat belajarnya A ya. Kajian teori ini udah hilang ini ya. Itu ini yang ini enggak ada pengantar ini enggak usah ini. Ya. Nanti A-nya apa? A-nya hakikat. Coba kajian teorinya dihilangkan itu. Dinaikkan hakikat minat belajar itu. Oh, ini. Nggih. Sini, Pak. Oh, gitu aja ya. Ya. Ya, nanti dibahas minat belajar itu apa, kalau bisa sampai kepada indikatornya sama dengan Bu Ratna tadi, cari indikatornya ya. Nggih, Pak. Kalau ada enggak indikator minat itu, dicari nanti. Ya. Terus nomornya, Pak. Pembelajaran Al-Qur'an hadis ini ya dijelaskan dulu pembelajaran Al-Qur'an hadis apa, tujuannya apa, ruang lingkupnya apa, ya itu harus jelas. Nggih. Oke, terutama di SD ini ya. Ini SD sebenarnya ini. MI, Pak. Oh ya, DMI ya. Oke. Tujuannya apa? Oke, lanjut. Siap. Terakhir ada hipotesis tadi saya lihat. Ya. Hipotesis. Kerangka berpikir ini kalau bisa dikasih flowchart kayak Bu Ratna tadi ya. Kerangka berpikirnya ini dikasih flowchart bahwa pembelajaran manual tanpa media nilai rendah. Nanti kalau dikasih video pembelajaran hasil belajar tinggi kan ada flowchartnya tadi itu. Oke. Contoh sama Bu Ulfi sama Bu Ratna tadi ada nampak kalau saya flowchart. Oke. Flowchart. Oh, apa ini? Flowchart apa namanya itu? Ya flowchart namanya. Apa namanya itu? Bagan, Pak. Bagan ya? Oh iya, Pak. Oh, kalau saya flowchart namanya ya. Bagan itu. Ya, kayak Ulfi tadi ada bagannya, Bu Ratna ada bagannya tadi saya lihat. Nah, hipotesis ini, Pak. Hipotesis ini sebenarnya Bapak Ibu, hipotesis ini harus didukung oleh teori.
Teori yang mengatakan bahwa dengan menggunakan video pembelajaran maka minat belajar akan tinggi. Ada teori sebelumnya. Tapi ini kan sudah ada hipotesis, dan hipotesis itu dari mana dasarnya? Dari teori. Nah, Bapak Ibu, saya lihat tadi teori yang menghubungkan dua variabel itu belum nampak kedua-duanya, saya lihat tadi. Harusnya, tapi teorinya bukan di sini ya. Ini hipotesisnya. Oke, enggak masalah. Coba baca hipotesisnya. Oke, sudah. Penelitiannya adalah Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah penerapan media video pembelajaran dapat meningkatkan minat belajar peserta didik pada bidang studi alternatif. Oh ya. Ya. Oke. Terakhir coba lihat kerangka ini, rencana itu ada 4 tadi, rencana, pelaksanaan di bab metodologi. Ya, metodologi Pak ya. Ini Pak. Ya. setting penelitiannya kan perencanaan. Perencanaan, menyiapkan pertanyaan, menyiapkan format observasi, menyiapkan video. RPP nggak ada ya? Ya, belum di ya. Coba dimasukkan ya. RPP nanti ya. Siap. RPP. Nah, coba yang pelaksanaan. Nah, ini pelaksanaan. Nah, ini kan harus dijelaskan ini seperti apa pelaksanaannya nanti. Ya. Seperti apa, Pak? Iya. Kan 2 siklus. Siklus 1 seperti apa? Nanti ada juga bagan-bagannya itu kalau saya lihat. Ya. Ya, Pak. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya. Saya kira yang lain juga diperhatikan ya, karena ini nanti apa namanya? Ya karena waktu ya, saya kira saya tidak akan masalahkan hasilnya seperti itu karena memang waktunya mepet membuat proposal ya. Tapi nanti usahakan nanti di bab laporan sudah mengacu kepada panduan PTK yang baik lah. Itu aja. Terima kasih Ketua Moderator. Sudah sholat orang di sana? Belum, Pak. Belum. Jam berapa sholat? Sekitar masih kira ya, sekitar jam 12 kurang, Pak. Masih bisa satu lagi? Ya. Maaf Pak Husen, tanya satu. Ini sudah kira Pak. Ya, sebentar. Untuk apa namanya di Indonesia sebelah timur mungkin sudah, Pak. Ini ada yang dari apa namanya dari Madura ini. Kemungkinan sudah, Pak. Oh, udah sholat ya? Iya, Pak. Bu Ulfi mau nanya katanya ya, dulu. siap. Bu Ulfi silakan. Kalau mau bertanya, silakan Bu Ulfi. Bu Ulfi. Bu Ulfi terlempar nih kayaknya kok ada ini. Bu Ulfi mana ini? Oke, kita lanjut dulu untuk yang sudah resen ini Bu Ratna Dewi Lestari. Silakan Bu Ratna jika ingin mau bertanya. Bu Ratna? Ya. Pak Ahmad tadi itu kan minat sama seperti saya. Kenapa kok ada kognitifnya gitu loh, Pak? Apakah itu betul atau gimana? Kan kami juga mengacu di Zoom ini, Pak, nantinya. Di mana? Rupanya Pak Ahmad tadi itu kalau nggak salah ada soal kognitifnya. Nah, apakah itu? Ya itu yang saya katakan tadi. Kalau hasil belajar ada kognitifnya. Kalau minat itu dia nanti diukur oleh angket. Hasilnya nanti minatnya rendah, minatnya tinggi, itu aja yang ditentukan. Tidak bicara kognitif afektif lagi, itu hasil belajar itu Bu yang Ibu masukkan berarti ya. Nanti punya Pak angket
angketnya itu ada punya Pak Irwan, angketnya ada yang salah ya Pak? Ya, itu berarti Pak Irwan. Ya, Pak Irwan. Tidak ada lagi itu kognitifnya itu. Ini Bu Ratna ngasih masukan atau nanya ini gimana? Benar. Siap berubah, Pak. Kan sama-sama minat gitu. Saya yang Oh ya ya ya. Oke, betul. Oke. Pak yang observasi gitu nggih. Ya. Dan sudah. Itu yang saya dari awal saya katakan yang ditingkatkan itu aktivitas belajarnya kah, hasil belajarnya, dia punya teori masing-masing. Minat dia punya teori masing-masing, hasil belajar punya teori masing-masing, aktivitas belajar punya teori masing-masing. Apalagi meningkatkan motivasi, motivasi ada pula teorinya. Mau meningkatkan apa? Apa yang mau ditingkatkan? Meningkatkan perhatian siswa, perhatian ada lagi teorinya. Nah, apa yang kita lihat nanti di lapangan harus berdasarkan indikator teori itu, gitu maksudnya saya ya. Kalau dia hasil belajar, dia nanti ranahnya ranah apa? Kognitif, afektif, psikomotor. Tapi kalau minat, nggak ada minat afektif, minat psikomotor, gitu Bu Rana ya. Gitu maksudnya ya. Oke, disesuaikan aja nanti. Oke, Bu Pak Husen. Ya Pak. Sudah apa masih bisa satu lagi atau sholat? Kami. Tanya Pak, tanya. Ya. Tanya Pak Husen. Ya, sebentar Bu Ulfi. Ini menanggapi dari Pak dosen dulu. Oh, iya, iya. Mau saya serahkan kepada teman-teman ini bagaimana? Masih bisa satu lagi? Sepertinya sudah dulu Pak, menghormati yang ini sudah mepet waktu. Oh ya, karena ini mohon maaf Pak Charles, ada satu kawan kami yang berada di Madura mungkin sebentar lagi mau sholat Jumat Ya, Pak. udah cukup. Ya. Cukup ya. Ini ada Bu Ulfi yang bertanya Pak, mohon satu kesempatan lagi. Monggo Bu Ulfi. Tanya gini Pak, tadi kan ada judul kita itu hampir sama ya, satu kelas kalau tidak hasil dan minat, kalau tidak media atau model. Terus di situ teori, dalam kajian teori itu tadi saya dengan Bu Ratna kan mengambil dua variabel ya Pak. Kalau Bu Ratna tadi minat dan medianya, sedangkan saya hasil dan model saya. Sedangkan tadi Pak Irwan tadi kan ada tiga. Yang pertama media, terus Al-Quran hadisnya, terus baru ngaten apa nih itu yang ketiga baru minatnya. Itu yang benar, apakah kita itu tiga variabel itu yang ada dalam kajian teori apa hanya dua? Bagaimana Pak? Ya, sebenarnya di teori boleh kita jelaskan juga pembelajaran Al-Quran hadisnya sedikit. Tujuannya, karakteristiknya, ruang lingkupnya boleh ya terpisah. Atau itu yang diawalkan dulu, baru dibuat variabelnya media, baru dibuat hasil. Tadi kalau saya tadi Al-Quran hadisnya itu ada di latar belakang, Pak. Gimana itu? Ya, enggak masalah. Nah, cuman yang teorinya maksudnya, tadi kan landasan teori tadi ya. Ya, siap Pak. Kalau yang intinya kan dua variabel itu saja itu. Ya. Cuman kalau bisa menjelaskan hasil belajar, tak belajar apa? Belajar Al-Quran hadis. Di sana bisa juga dimasukkan Al-Quran hadisnya kan? Hasil belajar Al-Quran hadis. Gitu. Model pembelajaran Al-Quran hadis. Nah, sebenarnya masuk situ. Tapi kalau dia terpisah buat, maka terpaksa harus ada teori Al-Quran hadisnya satu gitu. Dia harusnya kan masuknya begini tuh. Model pembelajaran Al-Quran hadis atau pembelajaran base learning. Nah, kalau base learning kan tidak perlulah kita jelaskan. Tapi kalau model-model pembelajaran Al-Quran hadis kan bisa saja nanti. Ya, saya kira itu aja. Yang wajib itu yang dua itu aja. Kalau Al-Quran hadis tergantung kebutuhan lah nanti ya. Kalau Bapak Ibu mengasukkan juga tidak masalah. Kalau tidak masalah. Siap, Pak. Yang penting yang dua variabel tadi, Bu Ulfi ya. Ya, siap. Oke, Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak. Ini untuk terakhir Pak ya. Tanya untuk besok peer teaching itu teknisnya bagaimana Pak? Peer teaching. Ya. Dibaca dulu lah nanti apanya. Ya. Ya. Peer teaching itu membuat video pembelajaran. Saya belum buka panduannya ini. Biasanya membuat video pembelajaran nanti diupload. Nanti kita review bersama-sama juga. Nanti dilihat video siapa yang ajar nanti
dikasih masukan gitu, kayak itulah. Berarti Ya. bukan langsung mengajar di Zoom gini Pak ya? Iya, mengajarnya lewat Zoom ini, Bapak Ibu yang nanti ngontrol pakai Zoom, ngajar kayak ngajar anak SD. Ini siswanya, ini Ibu siswanya. Oh iya. Ya. Ini teman yang enggak ngajar, siswanya yang ngajar gurunya. Oh siap. Ya. Enggak ngajar belum ke kelas nanti PPL. Ya. Paham ya? Ya. Nanti Terima- Ibu, Bapak Ibu kan udah ada RPP tuh. Coba mengajar, diputarkan slide-nya anak-anak sekalian, dijelaskan pembukaannya sampai penutupnya, nanti direkord, dimasukkan ke YouTube. Itu. Nanti kita coba bedah bersama-sama lagi. Ini Ibu nih kurangnya di mana berdasarkan instrumen pembelajaran. Tapi coba dilihat instrumen pembelajarannya nanti ya. Ya Pak. Oke, jadi peer teaching itu ngajar sama kita aja dulu. Kayak saya sekarang ini, saya guru, masih dosen bahasa Mazhab. Kalau Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu guru, teman-teman ini jadi siswa. Siap, Micro siap. teaching ya. Peer teaching Ya. itu kan sama dengan micro teaching ya. Micro teaching. Cukup. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Mohon maaf karena ini dari Madura sudah azan Pak katanya. Pak Sahrul ini sudah masuki azan zuhur. Ini kita cukupkan apa telepon Bapak? Oke. Sebelum ditutup, Ya. baik kita akhiri, Bapak Ibu, kita ingatkan sesuai tagihan tagihan apa ini? PTK. PTK. Terus review, Pak.